di sebuah malam yang sunyi. Ketika hujan turun perlahan membasahi jendela kamar, seorang pria bernama Arga duduk seorang diri di depan meja kayunya yang telah usang. Di hadapannya terbentang selembar kertas putih. Tangannya memegang pena, tetapi pikirannya melayang jauh. Kembali ke masa yang selama ini berusaha ia lupakan. Bertahun-tahun ia menjalani hidup dengan penyesalan. Kesalahan demi kesalahan telah ia lakukan. Ia pernah menyakiti hati orang tuanya dengan kata-kata kasar. Ia mengejar kesenangan dunia hingga melupakan sholat, melupakan doa, bahkan melupakan siapa yang selama ini selalu mencintainya tanpa syarat. Arga pria tampan berusia 37 tahun saat ini dan masih sendiri. Arga pria yang dulu tidak pernah memikirkan masa depan, kebahagiaan orang tua. Arga hanya mementingkan kesenangan semata dengan tanpa memperdulikan orang lain. Arga adalah seorang pria yang dikenal cerdas, pekerja keras, dan pantang menyerah. Namun, di balik semua kelebihannya, ada satu sifat yang perlahan menghancurkan hidupnya. Ego yang begitu besar. Baginya, pendapatnya selalu benar. Ia tidak pernah mau mendengarkan nasihat orang lain, termasuk nasihat dari kedua orang tuanya. Setiap kali ibunya mengingatkan agar tidak pulang terlalu larut, atau ayahnya menasihati agar tidak melupakan sholat, Arga selalu menjawab dengan nada tinggi. Ayah dan ibu tidak mengerti dunia sekarang. Biarkan aku menjalani hidupku sendiri, katanya suatu hari. Ucapan itu membuat kedua orang tuanya hanya terdiam. Sang ibu menundukkan kepala sambil menahan air mata. Sang ayah menarik napas panjang, berharap suatu hari anak semata wayangnya akan menyadari kesalahannya. Sejak memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang cukup besar, Arga semakin berubah. Kesuksesan membuatnya merasa tidak lagi membutuhkan siapapun. Ia lebih sering menghabiskan waktu bersama teman-temannya daripada bersama keluarga. Telepon dari ibunya sering kali ia abaikan. Pesan singkat yang dikirim ayahnya baru dibalas berhari-hari kemudian. Bahkan terkadang tidak dibalas sama sekali. Bagi Arga, keluarga akan selalu ada. Ia berpikir masih memiliki banyak waktu untuk membahagiakan mereka. Ia tidak pernah menyadari bahwa waktu terus berjalan. Dan usia kedua orang tuanya semakin menua. Setiap kali pulang ke rumah, ibunya selalu menyambut dengan senyum hangat dan menyiapkan makanan kesukaannya. Namun Arga hanya makan beberapa suap, lalu kembali sibuk dengan telepon genggamnya. "Bagaimana pekerjaanmu, Nak?" tanya ibunya dengan lembut. "Lancar, sudah. Jangan banyak tanya," jawab Arga singkat tanpa menoleh. Jawaban itu menusuk hati sang ibu. Namun, sebagai seorang ibu, ia tetap mendoakan anaknya setiap selesai sholat. Tidak ada satu malam pun yang terlewat tanpa doa agar Arga diberikan kesehatan, keselamatan, dan hati yang lembut. Sayangnya, Arga tidak pernah mengetahui semua itu. Ia terlalu sibuk mengejar dunia hingga lupa bahwa ada dua orang yang selalu mendoakannya tanpa meminta balasan apapun. Dan tanpa disadari, hari ketika penyesalan itu datang semakin dekat. Kini, ketika usia semakin bertambah, ketika kedua orang tuanya telah tiada, barulah ia mengerti bahwa waktu tidak pernah berjalan mundur. Tidak ada satupun manusia yang mampu kembali ke masa lalu untuk memperbaiki semua kesalahannya. Malam itu Arga mulai menulis, "Untuk diriku di masa lalu. Jika saja surat ini bisa sampai kepadamu, aku ingin memintamu berhenti sejenak. Dengarkan nasihat ibu. Peluk ayah lebih sering. Jangan membentak mereka hanya karena emosi sesaat. Percayalah, suatu hari nanti kau akan sangat merindukan suara mereka. Tetapi yang tersisa hanyalah kenangan." Air matanya mulai jatuh membasahi kertas. Dengan tanpa disadari, kertas itu basah dengan air mata. Namun Arga terus melanjutkan menulis. "Jangan tunda sholatmu. Jangan merasa masih punya banyak waktu untuk bertobat. Kematian tidak pernah memberitahu kapan ia datang." Arga kembali mengingat hari
Ketika ibunya menunggu di teras rumah hingga larut malam, saat itu Arga memilih berkumpul bersama teman-temannya. Ia menganggap ibunya terlalu banyak mengatur hidupnya. Kini ia sadar yang dilakukan ibunya hanyalah bentuk kasih sayang. Setiap kalimat yang ditulis membuat dadanya semakin sesak. Jika kau sedang marah, diamlah. Jangan biarkan amarah menghancurkan hubungan yang dibangun bertahun-tahun. Kata-kata memang bisa dimaafkan, tetapi bekasnya seringkali tidak pernah benar-benar hilang. Arga berhenti menulis. Ia memandang foto keluarganya yang tergantung di dinding. Senyum ayah dan ibunya seolah masih hidup di sana. Ia kembali melanjutkan suratnya. Jangan iri dengan kehidupan orang lain. Syukuri apa yang Allah titipkan. Kebahagiaan bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang mensyukuri apa yang sudah ada. Dulu Arga selalu membandingkan hidupnya dengan orang lain. Ia bekerja tanpa mengenal waktu demi mengejar harta. Namun ketika uang mulai terkumpul, kesehatan orang tuanya justru menurun. Saat ia memiliki cukup rezeki untuk membahagiakan mereka, keduanya telah lebih dahulu pergi menghadap Sang Pencipta. Harta itu tidak mampu membeli satu detik pun untuk mengulang waktu. Jika suatu hari kau merasa hidupmu berat, jangan tinggalkan Allah. Justru saat itulah kau harus paling dekat kepadanya. Arga teringat masa-masa ketika ia menyalahkan takdir. Ia marah kepada keadaan. Ia mengira Allah meninggalkannya. Padahal selama itu Allah sedang mengajarkannya arti kesabaran. Surat itu semakin panjang. Ia menuliskan semua penyesalan yang selama ini ia pendam. Tentang sahabat yang pernah ia hianati. Tentang kesempatan meminta maaf yang ia sia-siakan. Tentang janji-janji yang tidak pernah ia tepati. Tentang ibadah yang sering ia tunda. Tentang sedekah yang selalu ia pikirkan terlalu mahal. Dan tentang waktu yang ternyata jauh lebih berharga daripada uang. Menjelang dini hari, surat itu akhirnya selesai. Namun Arga tahu, surat itu tidak akan pernah sampai kepada dirinya di masa lalu. Ia hanya bisa melipatnya perlahan, menyimpannya di dalam sebuah kotak kayu, lalu berdoa, "Ya Allah, aku tidak bisa mengubah masa laluku, tetapi Engkau Maha Pengampun. Ampunilah segala dosaku. Ampuni saat aku melawan orang tuaku. Ampuni aku saat aku bicara tidak sopan terhadap orang tuaku. Ya Allah, sayangi kedua orang tuaku. Berilah tempat paling baik di surgamu. Jadikan penyesalanku sebagai jalan menuju taubat yang sungguh-sungguh. Bimbinglah langkahku, agar sisa umurku menjadi lebih baik daripada hari-hari yang telah berlalu." Tak sadar hatinya gemetar. Air matanya terus menetes. Dan malam itu Arga memahami satu pelajaran yang sangat berharga. Kita memang tidak bisa kembali ke masa lalu. Namun kita masih memiliki hari ini. Hari ini adalah kesempatan untuk meminta maaf. Hari ini adalah kesempatan untuk berbakti kepada orang tua yang masih ada. Hari ini adalah kesempatan untuk memperbaiki sholat. Hari ini adalah kesempatan untuk bersedekah. Hari ini adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Karena suatu hari nanti, hari ini pun akan menjadi masa lalu. Dan jangan sampai kita kembali menulis surat yang dipenuhi penyesalan. Hanya karena kita menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan hari ini. Kisah ini mengajarkan, masa lalu tidak dapat diubah. Tetapi masa depan masih bisa dibentuk. Selama napas masih berhembus, pintu taubat selalu terbuka. Jangan menunggu kehilangan untuk mulai menghargai. Jangan menunggu tua untuk mulai beribadah. Dan jangan menunggu penyesalan untuk mulai berubah. Sebab sebaik-baik manusia adalah mereka yang menyadari kesalahannya lalu kembali kepada Allah dengan hati yang tulus.